Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Tertulis di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 21, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ayat di atas terambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Selalu Benar. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Anda dapat mempercayai Alkitab, karena Allah selalu menepati firman-Nya. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, seorang peramal cuaca menyombongkan diri. 90% dari 10% ramalan yang saya buat adalah benar.
Itu adalah pernyataan yang menggelikan, namun sebagian orang sering mempergunakan kalimat membingungkan yang tampak benar seperti itu untuk menutupi citra buruknya. Namun, catatan nubuatan Alkitab sungguh-sungguh akurat. Mari kita lihat beberapa contohnya. Tuhan Yesus dilahirkan di kota Bethlehem dari seorang perawan pada waktu yang telah ditentukan. Bayi-bayi di Bethlehem dibunuh seperti yang dinubuatkan. Yesus mengungsi ke Mesir dan kembali lagi. Yesaya menubuatkan pelayanan Kristus di Galilea. Zaharia menubuatkan bahwa dia akan dieluk-elukan ketika memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai muda, dan dia dikhianati demi 30 keping perak. Daud tidak pernah menyaksikan penyaliban ala Romawi. Namun dalam Mazmur 22, melalui pewahyuan ilahi, ia juga menuliskan gambaran yang jelas tentang kematian Yesus. Yesaya 53 memberikan gambaran secara gamblang mengenai penolakan, penganiayaan, kematian, dan penguburan Tuhan kita. Beberapa nubuatan ini, dan masih banyak lagi, seharusnya memberi kesan yang meyakinkan bagi kita akan keandalan Alkitab. Karena semua nubuatan ini telah digenapi, marilah kita juga menerima dengan penuh keyakinan apa yang dikatakan Alkitab mengenai masa depan. Ingatlah, kita mempunyai kitab nubuatan yang benar sepanjang masa. Jangan menafsir nubuat kitab suci menurut kehendak sendiri. 2 Petrus 1 ayat 20 berkata, "Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri." Ada banyak nubuat yang ditulis dalam kitab suci. Nubuat kitab suci itu tentu sulit untuk dipahami. Karenanya, kita butuh penafsirannya. Untuk menafsirkan isi kitab suci, harus melalui tahapan-tahapannya agar penafsiran itu tidak melulu mengandalkan pemikiran manusia saja. Penafsiran yang baik harus dimulai dari pemahaman menurut si penulis Alkitab itu. Artinya, kita membahas teks dengan baik dan matang tentu menggali kebenaran latar belakang teks dan konteks penulisannya lalu diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sekarang. Jika penafsiran yang hanya mengandalkan pemikiran manusia saja bisa melahirkan pengajaran sesat walaupun dibangun berdasarkan Alkitab, jadi bagaimana cara memahami Alkitab secara benar? Pertama, jangan hanya mengandalkan akal manusia. Sekalipun yang menulis Alkitab itu adalah manusia, tetapi penulisnya adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya jangan pakai pendekatan akal manusia dalam memahami firman Allah, karena akal manusia terbatas dibandingkan dengan firman Tuhan yang tak terbatas. Memang kita dikaruniai Allah akal untuk memikirkan hal-hal yang dapat dipikirkan, tetapi jangan pakai akal manusia menjadi dasar untuk mempelajari firman Allah. Sebab kita tidak akan pernah bisa menemukan maksud yang sesungguhnya dari firman Allah yang kita pelajari kalau kita mendasarinya dengan kemampuan berpikir kita. Dinyatakan bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Dalam Lukas 4 ayat 16-21, ketika Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadah, Dia menafsirkan nubuat dalam Alkitab ketika Dia berkata, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Itulah contoh yang diberikan Tuhan Yesus dalam menafsirkan suatu nubuat yang tertulis dalam Alkitab.
Nubuat itu menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dalam pengertian yang lebih modern, kata ini bermakna seseorang yang memberikan prediksi. Namun nubuat tidak identik dengan ramalan. Nubuat tidak mutlak harus tertulis, dalam tanda kutip, tertulis dimaksud adalah tulisan khusus tentang Kristus. Nubuat dapat menggunakan pola-pola tertentu sebagai suatu tipologi atau perlambangan dari sesuatu yang akan terjadi sebagai penggenapnya. Banyak nubuat kitab suci yang digenapi segera setelah pewahyuannya, ada pula yang belum dan masih menunggu sampai saatnya tiba. Ada banyak sekali rekaan tentang nubuat yang tertulis dalam Alkitab kita yang kita merasa belum sepenuhnya digenapi. Maka kemudian muncullah interpretasi-interpretasi atau penafsiran-penafsiran yang beraneka ragam tentang nubuat yang tertulis dalam Alkitab kita. Katakanlah nubuat tentang akhir zaman di dalam Alkitab. Ada banyak sekali penafsiran-penafsiran. Satu denominasi Kristen bisa berbeda penafsirannya terhadap suatu nubuat akhir zaman dengan denominasi Kristen lainnya. Belum lagi masih ada nubuat-nubuat, tambah-tambahan, dari orang-orang yang menamakan dirinya hamba Tuhan. Mereka menyampaikan nubuat-nubuat baru dan mengklaim bahwa nubuatnya itu akan digenapi di kemudian hari. Agaknya cukup sulit menentukan yang mana penafsiran nubuat yang benar, dan yang mana penafsiran nubuat yang salah. Dan, seringkali disampaikan nubuat-nubuat baru oleh hamba Tuhan di dalam kekar KKR zaman now yang lebih bersifat sebagai ramalan. Misalnya dalam suatu KKR seorang nabi atau nabiah menyampaikan nubuat yang sebenarnya bersifat ramalan, bahkan yubuat. Misalnya, ada nubuat Indonesia akan mengalami sesuatu kemenangan, bahwa akan ada presiden Kristen memimpin Indonesia. Sebenarnya mengidentikan nubuat dengan ramalan adalah salah, karena sekalipun nubuat sering berkenaan dengan ramalan tentang apa yang akan terjadi, tetapi tidak harus demikian. Nubuat bisa berupa suatu ajaran atau suatu type. Dan, bandingkan pula banyak nabi atau nabiah masa kini di dalam suatu KKR menyampaikan suatu mujizat, penglihatan, pengalaman roh, dibawa ke surga atau ke neraka, dan mereka menjadikan hal-hal itu sebagai ajaran dan suatu pengalaman mereka tentang kekristenan baru. Mereka memang berbicara atas nama Allah, mereka memang memuji-muji Yesus dengan begitu dahsyat dengan iringan musik dan sound system yang menggelegar, belum lagi rangkaian panggung yang megah dan tatanan lampu yang membuat suasana menjadi lebih megah. Dan pada penampilan mereka di suatu KKR, mereka meyakinkan para penontonnya bahwa mereka mempunyai mandat bernubuat, dan mandat penafsiran nubuat itu. Dan pujian kepada nama Yesus memang bertubi-tubi sehingga para penontonnya yakin sekali bahwa si hamba Tuhan ini benar-benar bekerja untuk Tuhan dan kemuliaan nama Yesus. Dari modus ini akan ada banyak sekali orang terkecoh akan hal tersebut. Terlebih Alkitab telah menyatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kedua, harus mengandalkan Roh Kudus, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Karena penulis Alkitab adalah Roh Kudus, maka kita harus memakai pendekatan Roh Kudus dalam mempelajari firman Allah.
Memahami Alkitab yang benar adalah dengan melihatnya dari kacamata si pembuat Alkitab, yaitu Roh Kudus. Kalau benar pengajaran yang kita terima hari ini berdasar Alkitab, maka seharusnya dimengerti sesuai dengan apa kata Alkitab. Hanya Roh Kudus yang dapat menjelaskan firman-Nya, itulah sebabnya perlu memberikan keleluasaan pada Roh Kudus untuk mengartikan firman-Nya. Mungkin ada orang mengartikan satu nas dalam Alkitab, tetapi kalau itu bertentangan dengan nas yang lain, maka sebenarnya pengertian yang didapat itu bukanlah seperti yang dimaksud oleh Alkitab. Jadi, Alkitab harus dimengerti seperti apa kata Alkitab, dan itu hanya bisa apabila kita dituntun oleh Roh Kudus. Hal ini bukan berarti kita tidak memakai akal lagi dalam mempelajarinya, tetapi biarkan akal Anda dikuasai oleh Roh Kudus agar Anda menemukan artinya seperti yang dimaksud oleh Roh Kudus. Karena itu, berhati-hatilah menilai suatu nubuat, terutama nubuat-nubuat baru, dari hamba-hamba Tuhan yang suka menjual kesaksiannya ditampilkan dalam suatu kekar KKR. Memahami Alkitab yang benar adalah dengan melihatnya dari kacamata si pembuat Alkitab, yaitu Roh Kudus. Manfaat tulisan yang diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nas hari ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memberikan manfaat bagi umat percaya. Istilah Yunani yang digunakan adalah theopnestos yang hanya ditemui dalam ayat ini di sepanjang Alkitab, yang mengandung arti, dinafaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, atau disebabkan oleh ilham Allah. Namun masih ada juga ayat lainnya yang mendukung ide bahwa Alkitab memang diilhamkan oleh Allah. Kuasa nafas Allah melalui pengilhaman ilahi dapat dijumpai di sepanjang Alkitab. Semisal, Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam Adam, dan Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 kita diberitahu bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dari ayat ini kita mengamati bahwa kebenaran Alkitab datangnya langsung dari Allah, bukan dari kehendak penulis yang merekamnya. Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan mendapatkan ada 4 manfaat segala tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita, yakni: pertama, bermanfaat untuk mengajar. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memberi tuntunan dan arahan, memberi pengertian, menyingkapkan hal-hal yang tak terpahami, agar yang tidak mengerti jadi mengerti. Daud berkata, "Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi daripada semua pengajarku, lebih mengerti daripada orang-orang tua." Mengajar adalah fungsi firman Tuhan yang paling dasar. Sebenarnya, tak hanya firman, buku-buku motivasi atau pengembangan diri pun bisa mengajarkan kita sesuatu. Melalui firman Tuhan, kita bisa mengenal siapa Allah, bagaimana perasaan dan pribadinya, serta apa yang Dia kerjakan sejak ribuan tahun lalu. Firman juga memberi gambaran tentang karakter manusia, kebenaran ilahi,
sejarah keselamatan, dan masih banyak lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar sehingga setiap orang dapat dididik dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup dalam standar-standar Allah. Dengan demikian, kehidupan orang tersebut dapat berkenan kepada Allah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa firman Allah yang diilhami oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apabila firman Allah tersebut dipakai sebagai pedoman untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan, segala tulisan yang diilhamkan Allah menyadarkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Betapa banyak orang Kristen ketika ditegur oleh firman Tuhan bukannya sadar tapi malah marah. Semakin kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita seharusnya mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Menyatakan kesalahan dalam bahasa aslinya diartikan memarahi. Seringkali ketika membaca firman Tuhan, kita merasa ditegur dan seakan sedang dimarahi Tuhan. Itu tanda bahwa firman Tuhan bekerja dalam hati kita. Jika kita merespon teguran Tuhan dengan benar, itu tanda kita menghidupi firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat bukan saja untuk mengajar seseorang sehingga ia memiliki pengetahuan dan hikmat Tuhan, tetapi juga firman Tuhan bermanfaat sebagai koreksi yang membuktikan bahwa seseorang telah bersalah, atau firman Tuhan adalah alat untuk menyingkapkan kesalahan-kesalahan yang tersembunyi dan menegur seseorang sehingga ia dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Memperbaiki berarti melakukan reparasi atau restorasi. Tujuannya agar kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Memperbaiki kelakuan, atau dalam bahasa aslinya to restore. Seperti kota yang indah hancur oleh musuh. Tetapi ada seorang yang mencintai kota itu, menyerang musuh dan memperbaikinya kembali. Begitu juga dengan firman Tuhan, perlu diingat bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna. Tetapi karena jatuh dalam dosa, seakan kota yang indah itu hancur. Namun firman Tuhan mampu mengembalikan kota yang hancur tadi kembali menjadi indah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dapat dipergunakan untuk memperbaiki kelakuan atau sebagai alat untuk perbaikan setiap perilaku manusia yang menyimpang dari standar kekudusan Allah. Keempat, mendidik dalam kebenaran. Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang panjang dan bertahap. Di dalam pendidikan ada teguran, hajaran, tongkat, dan bahkan cambuk. Dalam proses mendidik mengandung unsur-unsur disiplin, tuntunan, dan juga ganjaran atau hajaran. Jadi, firman Tuhan bermanfaat untuk mendisiplinkan seseorang, menghajarnya sehingga firman Tuhan dapat menuntunnya kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam kehidupan praktis, segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah alat atau sarana yang dapat dipakai untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena dengan pengenalan akan firman Tuhan yang baik dan benar, setiap orang percaya dapat dididik dalam kebenaran firman Tuhan yang dapat menuntun seseorang untuk berjalan dan hidup di dalam standar-standar Allah.
Dapat disimpulkan bahwa firman Tuhan yang diilhami oleh Allah memiliki manfaat yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila firman Tuhan tersebut dipakai sebagai pedoman untuk hidup dalam kebenaran Allah. Karena itu, pergunakanlah semua tulisan yang diilhamkan Allah kepada kita agar kita dapat memeroleh ajaran, teguran, perbaikan, dan kebenaran ilahi. Kuduslah kamu, 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Pernyataan kuduslah kamu merupakan bagian dari hukum kesucian yang tertulis pada Imamat 17-26. Hukum kesucian berisi perintah-perintah Tuhan kepada umat Israel untuk menjaga kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Ayat kunci hukum kesucian ada pada Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, Allahmu, kudus. Bahkan dapat dikatakan bahwa ayat ini merupakan kunci untuk memahami seluruh kitab Imamat. Seringkali ayat kunci ini ditafsirkan demikian, manusia diharuskan dan diperintahkan untuk hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Manusia diharuskan, tentu dengan usaha sendiri, untuk menguduskan diri, untuk sama dengan Allah yang kudus. Jika tafsiran ini benar, maka tentu saja ini merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Sebenarnya, kata kuduslah kamu, dalam bahasa Ibrani bukanlah sebuah kalimat perintah melainkan sebuah kalimat pernyataan. Maka harus ditafsirkan demikian, Tuhan, Allah umat Israel, itu kudus. Oleh karena Allah itu kudus, maka umatnya juga akan menjadi kudus. Atau lebih tepatnya, umat disertai oleh Tuhan untuk berproses menjadi kudus. Proses menjadi kudus ini bukanlah usaha manusia sendiri, melainkan anugerah Tuhan. Proses ini merupakan sebuah proses pembaruan budi, seperti yang diberitakan Paulus pada Roma 12 ayat 1-2. Karena umat Tuhan disertai Tuhan yang kudus, maka umat harus mau diproses menjadi kudus dalam segala aspek kehidupan. Pertama, kudus dalam relasi dengan Tuhan. Kudus dalam aspek ini berarti melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Kedua, kudus dalam relasi dengan sesama. Kudus dalam aspek ini berarti melakukan kebaikan untuk sesama sesuai dengan karakter Tuhan. Hidup dalam kekudusan merupakan kehendak dan tuntutan Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa kecuali. Itu sebabnya kita diminta oleh Tuhan agar menjadi kudus dalam keseluruhan hidup kita. Kenapa kita harus kudus dalam keseluruhan hidup kita? Jawabannya, karena kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama yang sia-sia, yang tidak berarti dengan harga yang mahal, yakni dengan darah anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita dipilih untuk memberitakan perbuatan besar dari Allah kepada orang lain. Bagaimana caranya? Yakni melalui sikap, kata-kata, tingkah laku, dan perbuatan kita setiap hari. Tuntutan hidup kudus dalam 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Hal ini menyangkut akal budi, gaya hidup, sikap, tingkah laku dan juga cara kita berbicara. Jadi, menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, mencakup semua aspek hidup kita. Karena itu, marilah berproses menjadi kudus di dalam Tuhan.
Apa artinya bahwa Alkitab diilhamkan? Ketika seseorang mengatakan bahwa Alkitab diilhamkan, mereka menunjuk kepada fakta bahwa Allah mempengaruhi orang-orang yang menulis kitab suci dengan cara sedemikian rupa sehingga apa yang mereka tuliskan itu adalah firman Allah. Dalam konteks kitab suci, kata ilham atau inspirasi berarti dinafaskan oleh Allah. Pengilhaman memberitahu kita bahwa Alkitab benar-benar firman Allah, dan dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya, ini membuat Alkitab menjadi kitab yang unik. Sekalipun ada pendapat yang berbeda-beda mengenai sampai taraf apa Alkitab diilhamkan, tidak ada keraguan bahwa Alkitab sendiri mengklaim bahwa setiap kata dalam setiap bagian Alkitab diilhamkan oleh Allah sendiri. Pandangan semacam ini sering disebut sebagai inspirasi secara verbal dan menyeluruh. Pandangan ini menganggap pengilhaman itu untuk semua kata, inspirasi verbal, bukan hanya konsep atau ide. Yang diilhamkan adalah seluruh bagian dan topik Alkitab, inspirasi secara menyeluruh. Ada orang-orang yang percaya bahwa hanya sebagian dari Alkitab yang diilhamkan, atau hanya pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yang berhubungan dengan agama yang diinspirasikan. Namun pandangan serupa ini tidak sesuai dengan apa yang diklaim oleh Alkitab sendiri. Pengilhaman secara verbal dan menyeluruh adalah karakteristik penting dari firman Tuhan. Cakupan dari pengilhaman dapat dilihat dengan jelas dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat ini memberitahukan kita bahwa Allah mengilhamkan kitab suci secara keseluruhan dan hal itu bermanfaat untuk kita. Bukan hanya bagian Alkitab yang berhubungan dengan pengajaran-pengajaran agama yang diilhamkan, namun setiap dan semua bagian, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu benar-benar firman Tuhan. Karena diilhamkan oleh Allah, Alkitab merupakan otoritas dalam menentukan doktrin dan sudah memadai untuk mengajar manusia bagaimana dapat memiliki relasi yang benar dengan Allah, mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab bukan hanya mengklaim sebagai sesuatu yang diilhamkan oleh Allah, namun juga mampu mengubah kita dan membuat kita sempurna, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat lain yang berbicara mengenai pengilhaman Alkitab adalah 2 Petrus 1 ayat 21. Ayat ini memberitahu kita bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ayat ini menolong kita untuk mengerti bahwa sekalipun manusia yang menuliskan kitab suci, kata-kata yang mereka tuliskan adalah kata-kata dari Allah sendiri. Meskipun Allah memakai orang-orang dengan keunikan pribadi dan gaya menulis yang berbeda-beda, Allah mengilhamkan setiap kata yang mereka tuliskan. Yesus sendiri mengkonfirmasikan pengilhaman Alkitab secara verbal dan menyeluruh ini ketika Dia berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi."
Dalam ayat-ayat ini Yesus meneguhkan keakuratan Alkitab bahkan sampai detail dan tanda baca yang terkecil pun karena itu adalah kata-kata Allah sendiri. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan yang diilhamkan, kita dapat menyimpulkan bahwa Alkitab itu tanpa kekeliruan di dalamnya dan memiliki otoritas. Pandangan yang benar terhadap Allah akan menuntun pada pandangan yang benar terhadap firman-Nya. Karena Allah itu Maha Kuasa, Maha Tahu, dan sepenuhnya sempurna, firman-Nya memiliki karakteristik yang sama. Ayat-ayat yang sama yang menegakkan pengilhaman Alkitab juga meneguhkan bahwa Alkitab tidak ada kekeliruan di dalamnya dan memiliki otoritas. Tanpa ragu, Alkitab sesuai dengan yang diklaim, tanpa bisa disangkal, firman Tuhan yang berotoritas yang ditujukan kepada manusia. Apa artinya mengikuti dongeng yang dirancang dengan licik? Dalam suratnya yang kedua, Petrus menjelaskan bahwa umat Kristiani tidak hanya mempercayai dongeng yang dibuat dengan licik. Kami tidak mengikuti dongeng yang dirancang dengan licik ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kami adalah saksi mata dari keagungannya. Petrus dan murid-murid lainnya tidak mengarang dongeng atau mitos. Sebaliknya, mereka mencatat apa yang mereka lihat dan dengar. Petrus menunjukkan bahwa mereka sebenarnya ada di gunung itu ketika Kristus diubah rupa, atau dimuliakan, dan mereka mendengar Bapa meneguhkan Kristus, dengan mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Petrus dapat bersandar pada pengalaman pribadinya, seperti halnya murid-murid lainnya, untuk dengan yakin mengatakan bahwa orang-orang Kristen tidak sekadar mempercayai dongeng yang dirancang dengan licik. Namun, Peter meminta sesuatu yang lebih dapat diandalkan daripada pengalaman mereka. Petrus menambahkan bahwa pesan nubuatan ini bahkan lebih pasti. Wahyu Tuhan dalam kitab suci adalah cara yang lebih dapat diandalkan dan dapat dipercaya untuk mengetahui kebenaran tentang Tuhan. Meskipun pengalaman Petrus dapat diandalkan, firman Tuhan yang tertulis bahkan lebih dapat dipercaya. Ketika Petrus menunjukkan kepastian nubuatan dalam kitab suci, ia mengingatkan para pembacanya bahwa para nabi sendiri bersandar pada Allah, bukan pada pemahaman mereka sendiri. Petrus menjelaskan bahwa nubuatan-nubuatan itu dibuat bukan atas kemauan manusia, melainkan oleh Roh Kudus yang menggerakkan para penulisnya. Para nabi dengan akurat mencatat firman Tuhan. Orang-orang Kristen percaya pada peristiwa-peristiwa sejarah yang nyata yang melibatkan tokoh-tokoh sejarah yang nyata. Mereka tidak hanya percaya pada dongeng yang dibuat dengan licik. Petrus membantu kita memahami prinsip penting dalam menafsirkan Alkitab. Pembaca tidak menentukan arti dari Alkitab, penulis melakukannya. Seringkali orang bertanya, "Apa arti teks tersebut bagi saya?" Namun Petrus memberi kita pertanyaan yang lebih baik untuk ditanyakan, apa yang Tuhan katakan? Arti suatu bagian tidak berbeda bagi satu pembaca dengan pembaca lainnya, karena itu berasal dari Roh Kudus dan dicatat oleh orang-orang yang Dia pilih untuk diajak bicara. Tentu saja, ada penerapan yang berbeda berdasarkan situasi pembaca, namun maknanya tidak berubah. Itu berarti apa yang dikatakannya. Karena kepastian dan keandalan Alkitab, umat Kristiani dapat yakin bahwa kitab suci akan membimbing mereka secara akurat. Apa yang mereka baca di halaman-halaman itu bukanlah kumpulan dongeng yang dirancang dengan cerdik,
Yesus benar-benar menyembuhkan orang sakit, mengajar orang banyak, mati, dan bangkit kembali. Ini adalah fakta sejarah. Petrus juga mengingatkan kita bahwa, meskipun kita tidak yakin atau meragukan pengalaman kita bisa yakin akan apa yang Tuhan katakan. Kita harus membentuk keyakinan dan pemahaman kita berdasarkan apa yang dikatakan Kitab Suci. Tanpa kepastian yang diberikan Alkitab, kita tidak akan mempunyai standar untuk membedakan kebenaran dari dongeng yang dirancang dengan cerdik. Dengan demikian, kita mempunyai sesuatu yang benar-benar dapat diandalkan, dan kita sebaiknya memperhatikannya, seperti terhadap pelita yang bersinar di tempat gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit-terbit di hati kita. Pesan tersebut, kata Peter, bahkan lebih dapat diandalkan dibandingkan pengalaman kami sendiri. Yesus Sang Raja yang Maha Mulia, dan dalam minggu ini kita akan membahas tema, Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Kedatangan Yesus sebagai Raja yang Maha Mulia itu bukanlah berita hoaks atau berita isapan jempol saja, tetapi berita tentang Yesus sebagai Sang Raja yang Maha Mulia itu merupakan berita yang benar dan disaksikan banyak orang. Penulis surat 2 Petrus mengandung penjelasan mengenai iman Kristen yang benar. Sang penulis, Rasul Petrus, perlu menyajikannya mengingat pada zaman itu banyak bermunculan ajaran-ajaran sesat. Malah, ada upaya untuk membangun opini masyarakat bahwa apa yang diberitakan para rasul hanyalah dongeng isapan jempol semata, khususnya mengenai ajaran tentang Yesus Kristus yang berkuasa dan penantian akan kedatangannya kembali, tak perlu didengarkan. Semua itu adalah tahkiul belaka. Petrus melawan ajaran sesat tersebut dengan menekankan bahwa dirinya adalah saksi mata dari kebenaran tersebut. Itu bukanlah kabar angin, melainkan berita yang dibawa dan disampaikan oleh orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dirinya adalah salah satu dari antara mereka itu. Petrus juga menekankan bahwa apa yang disampaikannya tidak berasal dari manusia. Sebagai rasul, ia menyampaikan nubuat yang berasal dari Allah. Allah telah berkenan menggunakan dirinya sebagai alat untuk menyampaikan rencana dan kehendak-Nya. Menurut pendapat umum, saksi adalah orang yang melihat sendiri atau mengetahui suatu peristiwa atau kejadian. Saksi mata artinya orang yang melihat sendiri suatu kejadian. Isapan jempol berarti kabar yang tidak benar atau kabar bohong. Isapan jempol adalah kabar yang tidak dapat dipercaya. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah bukti bahwa kedatangan Yesus itu benar-benar sebagai Sang Raja yang Maha Mulia? Ada beberapa bukti dan kesaksian dari Petrus bahwa Yesus itu benar-benar Raja yang Maha Mulia, yakni: pertama, Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah saksi kebenaran dan kebesaran Yesus. Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, mengingatkan kita bahwa dia dan hamba-hamba Tuhan lainnya bukanlah tipe orang yang percaya pada dongeng-dongeng isapan jempol. Simon Petrus dan hamba Tuhan lainnya bukan contoh atau model orang yang suka percaya dan mengikuti kabar bohong atau kabar dusta. Mereka juga bukan orang yang senang berbohong atau berdusta. Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes tidak berdusta ketika memberitakan kepada mereka mengenai kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Mesias dan Raja dari segala raja.
Simon Petrus tidak berbohong pada waktu mengabarkan kepada mereka tentang firman Tuhan, kabar baik atau kabar keselamatan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Sebab mereka adalah saksi mata dari kebenaran dan kebesarannya. Sebab mereka adalah saksi kunci dan saksi kebenaran Tuhan. Jadi, tidak mungkin Petrus menyampaikan dongeng. Dongeng tidak bersentuhan dengan kebutuhan kita. Tentu juga, kabar angin sudah pasti tidak akan relevan dengan keberadaan manusia. Semua itu tidak nyata, tetapi bila kita bicara mengenai keselamatan, itu berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia. Setiap orang merindukannya, lagi pula, keselamatan yang datang dari Allah adalah nyata. Yesus Kristus adalah wujud konkretnya. Ia telah rela menderita dan mati untuk merealisasikan rencana penyelamatan Allah. Proses realisasi ini masih berlangsung hingga kedatangan Yesus kembali. Dengan demikian, nubuat dan berita keselamatan Allah ada untuk menjawab kebutuhan manusia yang merindukan keselamatan. Kedua, berita tentang Yesus adalah Raja yang Maha Mulia, bukan isapan jempol. Dalam surat 2 Petrus 1 ayat 16, firman Tuhan tertulis, "Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya." Simon Petrus benar-benar menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika Tuhan Yesus Kristus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Simon Petrus mendengar dengan telinganya sendiri, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia. Dia mendengar suara Allah Bapa yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Hal ini ditegaskan Petrus lagi dalam ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, sungguh mendengar suara Yang Maha Mulia dari sorga, ketika ia dan Yohanes diajak bersama-sama dengan dia naik di atas gunung yang kudus. Beginilah bunyi firman Tuhan sebagaimana dicatat dalam surat 2 Petrus 1 ayat 18 berkata, "Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus." Sungguh, Petrus, Yakobus, dan Yohanes mendengar suara Yang Maha Mulia yang datang dari surga. Mereka mendengar dan mengerti maksud suara Yang Maha Mulia. Sungguh, bukan isapan jempol. Hal demikian karena Allah membuka telinga dan pengertian dari mereka bertiga untuk menerima apa yang perlu untuk mereka ketahui. Ketiga, Petrus melihat Yesus sebagai pelita yang bercahaya. Rasul Petrus mengaku bahwa dirinya semakin diteguhkan oleh segala firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Karenanya, ia mengingatkan kita betapa indahnya jika kita memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Karenanya, perhatikan dan nikmatilah pelita yang bercahaya itu sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati kita, sampai kita percaya 100% bahwa Dia adalah anak tunggal Allah yang sudah menggagalkan kabar isapan jempol, sampai Dia yang hidup dan menjadi sumber kehidupan diam di dalam kita. Keempat,
Nubuat para nabi adalah dorongan Roh Kudus. Nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kita tidak boleh menafsirkan semua nubuat para nabi dalam kitab suci. Hal demikian karena nubuat dalam kitab suci bukan dibuat oleh para nabi dan bukan oleh kehendak manusia, melainkan karena dorongan Roh Kudus. Nubuat para nabi adalah yang disampaikan oleh dorongan Roh Kudus atas kehendak Allah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dalam Minggu Estomihi ini? Ada beberapa hal yang hendak kita renungkan dalam Minggu Estomihi ini, yakni: pertama, jadikanlah diri kita sebagai saksi kebenaran tentang Tuhan Yesus dan hindarilah kesaksian hoaks. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Tetapi justru dongeng inilah yang sedang dicari-cari orang di zaman sekarang ini, tak terkecuali orang Kristen. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka seringkali lebih menyukai khotbah ringan, yang meninabobokan, khotbah yang bisa membuat tertawa lepas, khotbah yang menghibur. Tanpa disadari, gereja bukan lagi menjadi tempat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, tapi tempat mencari hiburan penghilang kepenatan. Akhirnya kita, gereja, pun dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng, penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Para pelayan Tuhan pun saat menjalankan tugas pelayanannya berlaku seperti orang yang memerankan tokoh pada sandiwara atau sinetron, menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya, berlaku seperti malaikat dengan tutur kata yang santun dan tampak rohani. Para pengkhotbah pun menempuh jalur aman, dengan berusaha menyampaikan materi-materi khotbah yang dapat diterima dan disenangi jemaat. Banyak orang tidak suka dengan firman Tuhan keras yang berisikan teguran dan pertobatan karena dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan dagingnya. Ini adalah jebakan iblis. Padahal teguran keras firman Tuhan bertujuan membangunkan kita dari tidur rohani, mengingatkan kita akan akibat dosa, sebab barang siapa masih memerlukan susu ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kedua, percayalah kepada kebenaran sejati. Oleh sebab itu, percayalah bahwa kesaksian mengenai kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Petrus dan para hamba Kristus adalah kebenaran yang sejati. Bahwa kabar baik tentang Yesus Kristus Anak Allah, Mesias dan Juru Selamat kita adalah benar. Bahwa semua berita yang dikabarkan oleh Petrus tentang Dia bukanlah kisah-kisah atau dongeng-dongeng yang tidak berguna atau hal yang sia-sia. Berita kabar baik tentang Dia bukanlah kabar isapan jempol, tetapi kebenaran sejati yang beradal dari Allah yang sudah direncanakan dan ditetapkannya sejak semula. Imanilah kebenaran firman Tuhan. Ketiga, jangan kita ragu atau bimbang. Janganlah kita ragu terhadap kesaksian Rasul Petrus dan hamba-hamba Kristus tentang Anak Tunggal Allah adalah Mesias dan Juru Selamat kita. Percayalah bahwa Dia sudah mengorbankan dirinya, disalib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga adalah untuk menebus dosa umatnya yang percaya keadanya. Janganlah kita bimbang terhadap kesaksian para gembala, majelis gereja,
pelayan Tuhan dan saudara-saudara seiman kita, imanilah bahwa dengan darah-Nya yang kudus dan mahal, Dia sudah menebus dan menyelamatkan kita dan semua orang yang percaya kepada-Nya. Karena itu, yakin dan percayalah bahwa Yesus adalah Raja yang Maha Mulia yang datang untuk menebus kita dari dosa dan kejahatan kita. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.